Salam Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali bersama dengan saya. 1 bulan yang lalu kita ketemu di pendalaman Alkitab, Bible Study. Hari ini kita akan belajar lagi Bapak Ibu mengenai sikap dalam menanggapi keputusasaan. Kita akan nanti belajar dari pemazmur dalam menanggapi keputusasaan di dalam kehidupannya. Nanti kita akan baca di dalam Mazmur 42. Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan sudah menolong kami sehingga kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh mengajar dan juga untuk belajar ya Tuhan, untuk mendalami Alkitab sehingga firman-Mu ini nanti yang akan terus menuntun kami dan mengarahkan kehidupan kami untuk berdiri kokoh di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah penderitaan hidup, di tengah-tengah keputusasaan ya Tuhan. Maka biarlah firman-Mu ini Engkau berkati, dan terlebih untuk hamba-Mu yang mengajar, Tuhan pimpin dengan penuh kuasa daripada-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh mengajar dengan baik sesuai kebenaran firman. Dan juga jemaat Engkau berkati mereka, berkati kami bersama-sama, supaya firman-Mu dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus yang terus mengurapi kami, memperbaharui hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah waktu kami untuk boleh belajar dan mengajar, Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-42. Mazmur pasal 42. Saya akan baca bagi kita Bapak Ibu mengikutinya ya di rumah masing-masing, di tempat kediaman kita masing-masing. Mazmur 42, judul perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombang bergulung melingkupiku aku. Sekali lagi ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombang bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hari ini kita belajar bagaimana sikap kita dalam menanggapi keputusasaan. Tentu hal ini kita belajar dari pemazmur ketika ia menghadapi berbagai tekanan hidup, berbagai keputusasaan yang menghimpit dirinya. Ini adalah hal-hal yang sangat dahsyat dalam hidup. Ia mengalami keputusasaan, tekanan hidup, baik di dalam eksternal maupun internal. Ia mengalaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga seringkali menghadapi masalah tekanan hidup, masalah putus asa. Maka Bapak, Ibu, kalau kita melihat sebetulnya putus asa itu dalam KBBI adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Keputusasaan itu adalah sikap yang sudah tidak ada harapan lagi, dan juga sikap yang mudah menyerah. Nah, seringkali terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita bilang jangan putus asa. Sebetulnya kita sedang mengalami putus asa di situ. Kadang-kadang kita merasa mudah menyerah karena beban ini begitu berat. Saya tidak sanggup lagi. Saya menyerah. Maka pada kesempatan ini kita belajar dari pemazmur bagaimana sikapnya di dalam menanggapi keputusasaan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca tadi dikatakan di sini adalah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani atau putra-putra Korah adalah sekelompok imam yang ditugaskan untuk melayani. Tugas mereka adalah menyanyi. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 19, saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 19. Sekali lagi, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 19, begini firman Tuhan. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, sekali lagi, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, artinya Bapak Ibu, Bani Korah ini ditugaskan untuk melayani di dalam menyanyi. Nah, itu tugas Bani Korah ini. Mereka sebagai pemimpin paduan suara mengajak umat Tuhan untuk bernyanyi kepada Allah. Ketika mereka pergi ke bait Allah, di sana pun mereka sudah mulai bernyanyi di sepanjang perjalanan mereka. Nah, ini Mazmur 42 ini adalah yaitu dinyanyikan atau nyanyian ini berasal dari mana? Dari Bani Korah ini. Ya, dari pengajaran Bani Korah ini atau putra-putra Korah ini, keturunan-keturunan mereka. Yaitu tindakan mereka sebetulnya adalah mereka terbilang orang saleh, Bapak Ibu, ya. Mereka berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sangat nyaring dalam arti bukan hanya sekedar suara yang begitu besar, tetapi yang betul-betul berasal dari dalam hati. Dan ini Mazmur ini, makanya orang kadang-kadang katakan ini adalah nyanyian pengalaman mereka. Sehingga di tengah-tengah penyembahan mereka kepada Allah, mereka bersukacita atas pertolongan Tuhan
dalam hidup mereka. Yang kita tahu lagi dari Mazmur ini Bapak Ibu, dari judulnya menyiratkan kepada kita bahwa Mazmur ini mungkin digunakan dalam ibadat umum, ya, dalam kebaktian umum, ya, dalam ibadah-ibadah raya, ibadah-ibadah umum yang dihadiri oleh banyak orang Bapak Ibu, ya. Dan juga kita melihat bahwa Mazmur ini adalah sebetulnya nyanyian, ya. Yang dimaksud dengan seluruh kitab Mazmur ini adalah nyanyian. Ya, kalau bicara Mazmur, maka sebetulnya itu sudah bicara nyanyian Bapak Ibu. Dan juga bicara tentang Mazmur, maka di situ juga bicara tentang puisi, ya. Bicara tentang nyanyian dan bicara tentang puisi. Makanya sebetulnya berkhotbah tentang kitab Mazmur ini tidak sama dengan kita berkhotbah dari kitab-kitab lain. Ada ciri khas tersendiri. Kalau di sini betul-betul puisi, betul-betul nyanyian yang dijiwai oleh hati, oleh perasaan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat videonya Pak Benison ini, itu sangat bagus sekali. Ia mengekspresikan bagaimana dia berkhotbah tentang Mazmur ini. Karena Mazmur ini adalah berbicara tentang puisi, ya. Karena kita lihat juga kata-katanya sangat-sangat puitis sekali. Dan itulah Mazmur ini. Perhatikan Bapak Ibu, berbicara tentang Mazmur, maka itu berbicara tentang nyanyian atau pujian. Dan kedua, berbicara tentang Mazmur juga berbicara tentang puisi di dalamnya. Maka puisi ini dan nyanyian ini dilakukan untuk membangkitkan dan mengekspresikan serta membentuk kehidupan emosional umat Tuhan. Ya. Membangkitkan, ya. Mereka ditulis untuk apa Mazmur ini? Untuk membangkitkan dan mengekspresikan serta membentuk kehidupan emosional umat Tuhan. Di sini berguna yang namanya pikiran. Dan bukan hanya pikiran semata, tetapi juga bicara emosi. Maka di dalam membaca Mazmur ini Bapak Ibu, kita diajak untuk berpikir bagaimana Allah itu Allah yang rasional, Allah yang menolong kita, dan juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana karya Allah di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, dan di dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Ini menarik sekali pemazmur ini. Apapun yang mereka alami, mereka tulis untuk kita. Mereka tulis untuk kita renungkan. Karena ini adalah sesuai pengalaman mereka. Hari demi hari, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu datang kepada mereka. Dan juga mereka menulis, bahkan bukan segampang menerima pertolongan Tuhan, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu di balik itu ada tantangan, ada penderitaan. Bahkan mereka tidak duga-duga nanti bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu menolong bangsa Israel. Bukan sekedar hanya menyaksikan. Ini penuh pergulatan hidup. Kalau kita melihat Mazmur ini, pemazmur katakan juga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara konteks, mereka bicara tentang penderitaan yang begitu kuat. Seakan-akan putus hubungan dengan Tuhan, lepas hubungan mereka dengan Tuhan. Seakan-akan mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena penderitaan tekanan hidup. Dan ini adalah seruan yang menunjukkan keputusasaan karena beratnya penderitaan mereka. Dan ini menjadi gambaran cerminan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa nyanyian dan puisi ada? Karena Tuhan menciptakan kita dengan emosi dan bukan hanya dengan pikiran. Tuhan ciptakan kita dengan pikiran,
Dan juga Tuhan menciptakan kita emosi. Itulah nyanyian dan pujian, menyangkut pautkan emosi kita dan juga pikiran kita. Kita memuji Tuhan bukan hanya sekedar masuk di akal kita, bukan hanya sekedar pujian kita alkitabiah, doktrin kita doktrin yang bagus masuk oleh pikiran kita, tetapi kita mengabaikan perasaan kita. Kita mengabaikan bagaimana kita mengalami di dalam satu pujian kita kepada Tuhan. Tetapi di balik, di sisi lain juga ada orang yang mengutamakan emosi, perasaan, tetapi menginjak-injak tentang pikiran mereka, menginjak-injak tentang bagaimana lagu itu masuk akal atau tidak, rasional atau tidak, tidak peduli. Yang penting emosi saya dimainkan. Bahkan ada orang berseru-seru, melompat dalam puji-pujian mereka, dalam doa mereka. Kadang-kadang memaksa Tuhan dalam kehendak mereka. Ini juga salah. Tetapi Pak pemazmur sangat realitas sekali, mengajak kita berpikir secara rasional dan juga mengajak kita untuk merasakan secara emosional. Kalau kita melihat Mazmur 42 ini nyanyian, ini doa, tetapi dinyanyikan dalam bentuk pujian kepada Tuhan. Ya, ini sebagai berdoa kepada Tuhan, memohon permohonan kepada Tuhan, penegasan iman mereka. Tetapi mereka juga nyanyikan sebagai pujian untuk Tuhan. Yang berikut yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Mazmur ini disebut tadi nyanyian atau pengajaran, ya, maskil, gitu ya. Tidak jelas apa arti kata itu. Itulah mengapa kebanyakan versi tidak menerjemahkan maskil. Karena itu berasal dari kata kerja Ibrani yang berarti membuat seseorang bijak. Ya, pengajaran nyanyian pengajaran Bani Korah. Maka Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ini membuat kita bijak. Ya, itu yang pertama ya, membuat seseorang bijak. Makanya cintailah firman Tuhan. Juga cintailah bagaimana Tuhan bermazmur kepada bagaimana pemazmur menuliskan kepada kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Itu mengajak kita untuk menjadi seorang bijak. Ya. Itu membuat kita hari demi hari kita semakin bijak, Bapak Ibu. Karena kita mengalami kehidupan yang praktis dan sangat teologis, sangat teosentris, ya, di mana peran humanisme ada di dalam, tetapi ditutup oleh teosentris, yaitu Allah. Bagaimana manusia mencoba untuk menunjukkan hidupnya, menunjukkan bagaimana ia dapat hidup, tetapi di terakhirnya atau di kata penutupnya dikatakan bahwa Allah berdaulat untuk semua itu. Allah berkuasa atas penderitaan bangsa Israel. Allah menolong bangsa Israel yang seakan-akan mereka boleh melewati lembah, tetapi mereka secara cepat katakan, oleh karena Allah pertolonganku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tadi membuat kita menjadi bijak, menjadi seorang bijak, dan kemudian juga di dalam Mazmur ini memberi kita instruksi, yaitu Taurat, nasihat. Makanya sudah dimulai di dalam pasal-pasal pertama itu. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Mazmur ini membuat kita menjadi bijak dan juga menasihati kita untuk senantiasa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jika diterapkan pada Mazmur, itu bisa berarti lagu yang memberi petunjuk atau lagu yang dibuat dengan bijaksana. Mazmur bermaksud untuk memberi instruksi. Misalnya, berbahagialah orang yang kesenangannya adalah Taurat, dan itu adalah instruksi. Berbahagialah,
instruksi untuk kita. Siapa yang berbahagia itu sebetulnya? Yaitu yang merenungkan Taurat itu. Makanya jangan kita bermain-main dengan firman Tuhan. Kalau boleh mari kita memberikan kita waktu. Ini menjadi bekal kita. Walaupun sesaat kita tidak merasakan, tetapi ini membuat hati kita untuk merasakan kebahagiaan. Karena ini merupakan kesenangan kita tentang Taurat Tuhan, instruksi Tuhan, yaitu yang merenungkan siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur adalah instruksi seperti yang saya katakan tadi, dan juga Mazmur adalah nyanyian. Dan Yesus mengajarkan bahwa mereka diilhami oleh Tuhan. Itulah sebabnya Kristus juga sering mengutip Mazmur ini. Mazmur adalah ditulis untuk kita, tetapi mereka diilhami oleh Tuhan Allah. Mereka penulis, tetapi sesungguhnya penulis utama kitab suci, Mazmur ini juga termasuk, adalah Allah sendiri. Bukan pikiran orang penulis, tetapi yang utama di situ adalah Allah sendiri. Walaupun mereka menulis di dalam konteks mereka, tetapi Allah mengilhamkan mereka. Allah penulis sejati, Allah penulis yang utama, yang berguna untuk saya dan saudara. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka bermaksud untuk membentuk apa yang dipikirkan oleh pikiran, dan mereka berniat untuk membentuk apa yang dirasakan hati. Nah, ini yang penting. Di dalam Mazmur ini, mereka menulis apa yang dipikirkan oleh pikiran. Dan juga mereka berniat untuk membentuk apa yang dirasakan hati. Itu tidak lepas, itu dua-duanya saling satu paket. Apa yang dipikirkan oleh pikiran dan juga apa yang dibentuk yang dirasakan oleh hati. Jadi mereka membentuk apa yang dirasakan oleh hati. Saat kita membenamkan diri di dalamnya, kita berpikir dan merasakan bersama Tuhan. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan Mazmur Tuhan, Mazmur untuk Tuhan, maka di sini apa? Kita membenamkan diri di dalamnya, sehingga kita berpikir tentang Tuhan dan merasakan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Menarik. Kita bukan hanya mengisi otak, tetapi kita merasakan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, itu juga harapan saya sebagai hamba Tuhan. Saya berharap sekali, dan saya juga berdoa setiap renungan yang saya sampaikan, dan juga renungan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, bahwa setiap ada renungan-renungan dapat membentuk pikiran kita dan merasakan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Biarlah itu Bapak, Ibu, dan Saudara membuat kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan, dan juga memikirkan bagaimana Allah itu Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat sekilas tentang Mazmur 42 ini. Sekarang saya masuk tentang Mazmur 42 ini. Sebelum kita masuk bagaimana caranya menghadapi atau menanggapi keputusasaan dalam hidupnya, mari kita melihat sekilas tentang Mazmur 42 ini. Saya ingin membawa kita dalam Mazmur 42 ini, yaitu memberikan gambaran umum bagi kita pertama, supaya kita tahu Mazmur 42 ini. Saya akan memberikan gambaran yang umum, dan kemudian nanti saya akan menunjukkan 6 hal yang dilakukan oleh pemazmur atau orang saleh ini dalam depresi rohani. 6 hal nanti menurut saya yaitu dapat membentuk cara kita menghadapi saat-saat merasakan tekanan hidup, merasakan problem hidup, dan keputusasaan kita sendiri.
Sehingga nanti 6 hal ini nanti dapat membantu kita untuk membentuk pola pikir kita, cara kita berpikir, dan juga emosi kita, perasaan kita. Kita bisa mengontrol untuk menghadapi berbagai tekanan hidup atau depresi yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Gambaran umum Bapak, Ibu, dan Saudara, saya katakan secara eksternal, Mazmur mengalami tekanan hidup. Secara eksternal, Mazmur mengalami keputusasaan. Artinya apa eksternal? Ia menghadapi tekanan dari luar. Ya, kenapa? Karena keadaannya sangat menindas. Dia ditindas Bapak Ibu. Bukan hanya secara internal, bukan hanya batinnya yang rusak, yang hancur, tetapi ia juga mengalami penindasan di luar, eksternal. Saya akan baca ayat 4b bagi kita Bapak Ibu. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini merupakan suatu tindasan baginya. Ini adalah suatu tekanan dari luar Bapak Ibu. Sepanjang hari artinya apa? Terus menerus mereka menanyakan, di mana Allahmu? Artinya apa? Bahwa Mazmur ini sedang ditinggalkan oleh Tuhannya. Sedang ditinggalkan oleh Tuhannya. Sehingga musuh-musuhnya berkata kepadanya, di manakah Tuhanmu? Di manakah Allahmu? Dan ayat 11 mengatakan hal yang sama. Ya, hanya menjelaskan efeknya sebagai luka yang mematikan. Dia katakan apa? Seperti luka yang mematikan di tulangku. Musuhku mengejekku. Sementara mereka berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Dan ejekan di mana Tuhanmu, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang salah juga. Atau mereka tidak akan berkata, di mana Tuhanmu? Bagi mereka sepertinya ada yang salah di dalam hidup pemazmur, sehingga Allah meninggalkan dia. Bukan hanya saja Allah tidak ada bersamanya, tetapi di sisi lain juga mereka katakan bahwa pemazmur ini punya kesalahan terhadap Tuhannya, punya dosa terhadap Tuhannya. Pemazmur ini adalah orang kotor. Pemazmur ini adalah orang yang berdosa. Pemazmur ini orang yang ditinggalkan oleh karena bobroknya rohani, oleh karena dosanya. Bukankah ini menyakitkan jikalau kita mengalami hal demikian Bapak Ibu? Jika kita seakan-akan tidak ada Tuhan dalam hidup kita karena masalah kita, seakan-akan Allah tidak ada. Ini putus asa Bapak Ibu. Ini kondisi mengerikan. Ketika Yesus di atas kayu salib mengalami keterpisahan dengan Allah oleh karena hukuman dosa, maka ia juga merasakan bagaimana Allah memberikan suatu pertolongan kepadanya pada akhirnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kemudian kondisi emosional internal pemazmur tertekan, putus asa, dan penuh kekacauan. Dalam ayat 6a dan 12a, dia menggambarkan dirinya sebagai dibuang dan dalam kekacauan. Di ayat 4 dia berkata, air mataku telah menjadi makananku siang dan malam. Jadi dia putus asa sampai menangis siang dan malam. Dalam ayat 8 dia mengatakan bahwa rasanya seperti tenggelam. Semua pemecah ombak dan ombakku telah melewati aku. Itulah yang dialami pemazmur. Ya, tadi secara eksternal oleh karena ejekan-ejekan orang, ia merasa tertindas dan kemudian ia merasakan luka batin, tertekan dan putus asa. Ini pahit sekali Bapak Ibu. Pahit sekali yang ia alami. Dan sekarang pun Bapak Ibu saya percaya,
kita juga ada di dalam kondisi yang seperti itu. Di dalam situasi-situasi yang sulit, kita merasakan seperti orang-orang memfitnah kita, menginjak-injak harga diri kita, orang yang berbeda dengan kita. Bahkan di dalam kehidupan ekonomi kita seperti menginjak-injak kita. Ekonomi kita seperti menghancurkan hidup kita, memisahkan kita dengan Allah kita. Sakit, penyakit, itu juga membuat kita menanyakan di manakah Allah kita. Maka ada rahasia pemazmur. Bagaimana pemazmur menanggapi keputusasaan itu? Yang pertama, dia bertanya pada Tuhan, mengapa? Pertama, dia menanggapi keadaannya pada satu titik dengan bertanya kepada Tuhan, mengapa? Ayat 10, dia berkata, aku berkata kepada Tuhan gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kata dilupakan adalah pernyataan yang berlebihan sebetulnya. Dan dia tahu itu. Dia hanya berkata di ayat 9, pada siang hari Tuhan memberitakan kasih setianya. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian doa kepada Allah kehidupanku. Artinya apa? Pertanyaannya kepada Tuhan yang dia maksud adalah sepertinya Tuhan telah melupakannya. Rasanya Tuhan telah melupakannya. Jika Tuhan tidak melupakannya, mengapa musuh-musuhnya tidak diusir dan dilenyapkan? Dan mengapa dia tidak disembuhkan? Alangkah baiknya kita semua begitu tenang dan hati-hati dalam mengungkapkan keputusasaan kita, sehingga kita tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah. Di tengah-tengah keputusasaan kita, kita katakan Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup saya. Maka saya menjadi orang ateis, dan saya juga tidak putus dan saya juga tidak bersemangat lagi untuk beribadah dan mengikut Tuhan. Tetapi pemazmur bertanya pada Tuhan, mengapa? Ini pertanyaan bukan karena ia mau meninggalkan Tuhan. Ia tahu pertolongan Tuhan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini boleh kita tanyakan, karena pertanyaan ini membawa kita pada perenungan pribadi. Jangan membawa kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi pemazmur bertanya, Tuhan mengapa? Ini membuat dia bertanya dalam hidupnya dan membawa dia pada perenungan pribadi. Membawa kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan pribadi Tuhan. Pertanyaan di sini bukan sedang menyalahkan Tuhan, tetapi lebih pada keinginan agar ia mengalami Tuhan dalam tekanan hidup atau keputusasaan. Biarlah kita juga Bapak Ibu seperti pemazmur bertanya mengapa. Itu pertanyaan yang sah. Tetapi jangan pertanyaan ini karena kekesalan lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi pertanyaan ini membawa kita merenungkan diri kita. Mengapa terjadi ini? Maka kita akan bergumul. Oh, ternyata Tuhan punya cara untuk menolong saya, seperti Ia sudah menolong saya sebelumnya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana pemazmur menghadapi ini? Yang pertama tadi, ia merenungkan pribadinya. Ia bergumul. Ia merenungkan kenapa ini terjadi. Ada apa? Bukan putus asa, tetapi dia lebih bergumul antara pribadi dengan Tuhan. Makanya di ayat-ayat selanjutnya itu selalu dia tutup. Mengapa ini? Dan dia katakan, mengapa tertekan jiwa? Tetapi dia katakan, kasih setia Tuhan sungguh nyata siang hari. Dan kemudian yang kedua adalah dia menegaskan kasih Tuhan yang berdaulat. Ya. Kedua, di tengah keputusasaannya dia menegaskan kasih Tuhan yang berdaulat untuknya. Ayat 9 dikatakan, pada siang hari Tuhan memerintahkan cintanya yang teguh, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dalam ayat 6 dan 12 dia menyebut Tuhan keselamatanku dan Tuhanku. Dan meskipun dia mengatakan sepertinya Tuhan telah melupakannya, dia tidak pernah berhenti. Dia percaya pada kedaulatan mutlak Tuhan atas semua kesulitannya. Jadi di akhir ayat 8 dia berkata, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan berdaulat atas segala yang terjadi, dan dia juga berdaulat atas dalam memberi pertolongan. Artinya apa? Tuhan mengatur segalanya. Dengan kata lain, semua keadaannya yang hancur dan kacau serta menindas dan mengecilkan hati adalah gelombang Tuhan. Artinya apa? Tantangan hidupnya itu adalah ujian, dan itu tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan. Tuhan menganugerahkan, seakan-akan Tuhan memberikan dia gelombang hidup. Tuhan memberikan dia suatu masalah hidup. Tetapi di sisi itu Tuhan juga berdaulat memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah pemberat di perahu kecil imannya. Tetapi mereka menghindarkannya dari gejolak emosi.
Artinya apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit, mereka katakan Tuhan berdaulat dan Tuhan memberikan pertolongan. Pertanyaan untuk kita, bagaimana di tengah-tengah kekacauan hidup kita, di tengah-tengah keputusasaan, mampukah kita merenungkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu itu? Kalau kita mampu mengucap ini, maka kita juga akan dikuatkan untuk menantikan kedaulatan Tuhan dalam pertolongannya. Kalau kita hanya mengeluh, merasakan tidak ada pertolongan dan putus asa, tidak menikmati bahwa itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Kalau kita hanya anggap sebagai hukuman, kita anggap sebagai karena itu kesia-siaan, takdir untuk kita, tanpa kita memikirkan kedaulatan Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati bagaimana Allah menjawabnya untuk kita. Tetapi ketika kita katakan rasa tekanan itu berasal daripada Tuhan atau kedaulatan Tuhan, maka itu membawa kita juga untuk menikmati ada kedaulatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita katakan kedaulatan Tuhan, berarti Tuhan sudah tahu semuanya. Berarti kalau ada penderitaan, maka ada pengharapan. Kalau ada kesakitan, ada kesembuhan. Kalau ada duka, maka ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bernyanyi. Bapak Ibu dan Saudara, ketiga, dia bernyanyi untuk Tuhan di malam hari, memohon untuk hidupnya. Ayat 9 dikatakan, pada siang hari Tuhan memerintahkan cintanya yang teguh, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Tuhan kehidupanku. Ini bukanlah lagu pengharapan yang gembira sebetulnya. Dia bernyanyi bukan karena didasarkan pada gembira. Memang dia kacau, memang dia galau, tetapi dia tidak merasakan harapan yang gembira di situ. Pada pertama dia mau menyanyi, tetapi dia menyanyi ini, dia mencari harapan yang gembira. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum dia bernyanyi, ia merasakan tekanan, masalah. Tetapi sekarang ia menyanyi itu mencari harapan, mencari mencari sukacita, gembira, rasa gembira daripada Tuhan. Maka apa artinya? Dia bernyanyi kepada Tuhan, maka di situ ia merasakan sukacita dan pengharapan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah kita lalai untuk memuji Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Nyanyian kepada Tuhan itu saya katakan itu sama dengan doa kita sebetulnya Bapak. Kalau kita lihat pemazmur ini, nyanyian mereka ini doa. Makanya kalau kita lihat doa pada malam hari, artinya apa? Nyanyian kita ini juga merupakan doa kepada Tuhan. Makanya kita jangan mengabaikan nyanyian. Di tengah-tengah kesusahan kita, mari kita bernyanyi. Mari kita memuliakan Tuhan. Karena di situ kita menikmati sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bernyanyi, jiwa kita tidak pernah merasakan ada sukacita. Tapi kita bersukacita ketika kita bernyanyi untuk Tuhan. Makanya kalau kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, bahwa nyanyian ini sebetulnya seakan-akan doanya kepada Tuhan. Makanya doa ini dituliskan sebagai nyanyian. Banyak di Mazmur itu. Misalnya, berapa lama Engkau menyembunyikan wajah-Mu? Ya Tuhan, penundaan berapa lama? Kapan aku merasakan sinar langit itu yang mengusir rasa takutku? Ini doa, tapi dibawa di dalam lagu pujian. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar. Di tengah-tengah tekanan hidup, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita bersukacita untuk Tuhan. Yang keempat, pemazmur berkhotbah pada jiwanya sendiri. Mazmur berkhotbah pada jiwanya sendiri. Ayat 6, mengapa engkau tertekan? Maksudnya tertekan ini sebetulnya Bapak Ibu dicampakkan, dibuang, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Setelah itu dia berkhotbah Bapak Ibu. Sebetulnya dia sedang berkhotbah ini. Mengapa engkau tertekan? Karena setelah itu dia katakan, berharaplah kepada Allah. Ayat 6. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Artinya apa? Kembali memuji Tuhan, penolongku dan Allahku. Oh, betapa pentingnya hal ini dalam pertarungan iman. Kita harus belajar mengkhotbahkan kebenaran kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kita putus pengharapan,
kita perlu berkhotbah untuk diri kita sendiri. Ya, kita harus belajar mengkhotbahkan kebenaran kepada diri kita sendiri, atau belajar untuk mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Injil kabar sukacita, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau seandainya pemazmur ini hidup setelah Kristus, pasti itu lagunya Bapak Ibu, pasti dia berkhotbah untuk dirinya, yaitu tentang Injil. Itulah yang akan dia lakukan. Kita harus berkhotbah untuk diri kita, menguatkan diri kita juga Bapak Ibu. Kadang-kadang orang, ya kalau dia tidak mendasarkan dengan Alkitab, dia memberikan nasihat, kadang-kadang tidak sesuai. Dia tidak tahu pergumulan kita, apa yang kita rasakan. Tetapi sesuai pengalaman kita, kebenaran yang kita tahu, perlu kita berkhotbah untuk diri kita sendiri. Ya, kita khotbahkan kebenaran Tuhan itu. Kita khotbahkan kebenaran Injil itu. Bahwa Injil itu telah menyelamatkan saya dan saudara. Ya, di sisi salib ini, kita tahu tempat terbesar untuk pengharapan kita. Itu yang kita khotbahkan dalam diri kita di saat-saat merasakan putus asa. Ya, dikatakan apa? Yesus Kristus disalibkan untuk dosa-dosa kita dan kemenangan atas kematian. Jadi hal utama yang harus kita pelajari adalah mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Kita khotbahkan Kristus telah mati untuk saya. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tekanan itu tidak sebanding dengan pengharapan. Kedua, kalau Kristus aja mati di atas kayu salib hanya untuk menolong kita dan menanggung dosa kita, maka masakah Yesus Kristus juga tidak melihat tekanan hidup kita? Khotbahkanlah itu dalam diri saudara. Khotbahkanlah bahwa Kristus telah disalibkan untuk saya dan saudara. Maka ia juga, masakah tangan yang penuh kuasa tidak diberikan untuk kita? Nyawanya sudah diberikan untuk kita. Kita harus berbilang dalam diri kita, dengarlah diri saya, dengarlah diriku. Jika Tuhan untukmu, siapa yang bisa melawanmu? Itu Roma 8 ya, pasal 8. Dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkan untukmu. Bagaimana mungkin dia juga dengan murah hati memberikan segala sesuatu kepadamu? Bagaimana mungkin dia tidak juga dengan murah hati memberikan segala sesuatu kepadamu? Siapa yang akan menuntut Anda sebagai orang pilihan Allah? Tuhanlah yang membenarkan. Siapa yang harus dikutuk? Kristus Yesus adalah orang yang mati. Lebih dari itu, yang telah dibangkitkan, yang ada di sebelah kanan Allah, yang sungguh menjadi perantaran bagi Anda. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Khotbahkanlah itu di dalam diri kita. Mari kita belajar berkhotbah untuk diri kita sendiri. Khotbahkanlah Injil. Bapak Ibu Saudara, itu yang keempat. Yang kelima, ia mengingat pengalaman masa lalu. Pemazmur ingat. Dia mengingat pengalaman masa lalu. Dia ingat pengalaman ibadah di masa lalu di ayat 5. Hal-hal ini saya ingat saat saya mencurahkan jiwa saya. Bagaimana saya akan pergi dengan orang banyak dan memimpin mereka dalam prosesi ke rumah Tuhan dengan teriakan gembira dan nyanyian pujian, festival, pemeliharaan banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur adalah pemimpin di dalam ibadah. Ya, pemimpin di dalam ibadah, ia memimpin ibadah. Ya, ia mengalami pengalaman itu Bapak Ibu ketika mereka beribadah, maka mereka sebetulnya ibadah itu mengingat bagaimana Allah melepaskan mereka, baik dari hari-hari yang mereka lewati maupun dalam perjalanan mereka, sehingga mereka masuk di dalam ibadah itu memberikan kemuliaan untuk Tuhan, mengingat kebahagiaan untuk Tuhan. Dan ini meneguhkan imannya di tengah kekacauan dan keputusasaan dengan mengingat betapa nyata Tuhan dalam penyembahan bersama. Mereka mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita beribadah pada hari Minggu. Itu bukan sekedar kita bisa beribadah Bapak Ibu. Itu yang dialami pemazmur. Sebelum mereka masuk di dalam ibadah itu, mereka sudah menderita. Mereka sudah mengalami tekanan. Tetapi mereka masuk di dalam ibadah itu adalah perenungan tentang mereka muliakan Allah. Maka itu adalah menjadi semangat mereka. Mereka mengingat kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu, seharusnya kita masuk di dalam bait Allah, di dalam gereja beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa sebetulnya kita masuk pada bait Allah di dalam hari Minggu itu, ibadah itu
kita mengingat bahwa bukan hal yang mudah sebetulnya Bapak Ibu. 6 hari lamanya Tuhan menolong kita. Bagaimana mungkin kita katakan itu hal yang mudah? Itu berat, itu susah melewati hari kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan itu sebetulnya sukacita. Mengingat Allah sudah menolong kita. Maka pemazmur mengingat semuanya itu bagaimana dia bisa masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia katakan, oh Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menolong sehingga kami boleh mengagungkan Dia. Maka di tengah-tengah keputusasaan yang ia lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan, beribadah, berserah kepada Allah. Allah adalah penolongnya yang sejati. Yang keenam, dia haus akan Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan dia haus akan Tuhan. Apa yang membuat ini begitu indah dan sangat penting bagi kita adalah bahwa dia tidak haus terutama untuk bantuan dari keadaannya yang mengancam. Dia tidak haus terutama untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya atau kehancuran mereka atau kehancuran musuhnya. Tetapi ia haus akan Tuhan. Karena kehausan akan Tuhan menyegarkan jiwa dan memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah keputusasaan. Bapak Ibu, jangan haus karena untuk melepaskan engkau. Jangan haus untuk menjawab penderitaan Anda atau penderitaan saya dan saudara. Jangan haus untuk memberikan kita kesuksesan, tetapi haus akan Tuhan, haus akan Allah di dalam hidup kita. Haus akan Allah akan itu memberikan kelegaan kepada kita, menyegarkan jiwa kita dan menghindarkan kita dari keputusasaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita haus akan Tuhan. Itu yang utama. Haus akan Tuhan, mendapatkan Tuhan, maka mendapatkan segalanya. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai penutup, semoga Tuhan menambah rasa lapar dan haus kita untuk melihat wajah Tuhan. Dan semoga Dia mengabulkan keinginan kita melalui Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sehingga di tengah-tengah keputusasaan, Kristus hadir di dalam hidup saya, hadir di dalam hidup saudara, dan menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pemazmur mengajarkan kami bagaimana ia mengalami tekanan hidup keputusasaan, tetapi dia punya pengharapan sehingga ia dapat tetap melihat Allah, mengalami Allah dalam hidupnya. Tuhan Yesus, pimpin jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menghidupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami putus asa, mengalami tekanan, tetapi sekarang Tuhan kami belajar keenam hal ini untuk ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti Bible Study pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan bisa menanyakan langsung kepada saya melalui WA saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.